Halo guys, welcome to Next Generation Online Service. Halo, apa kabarnya? Senang sekali, saya Zi Priscilla bisa kembali menemani kamu semuanya di Next Generation Online Service. Dan pastinya selamat tahun baru untuk kamu semuanya. Wow, udah 2021 nih ya guys ya. Dan saya yakin ketika kita hari ini masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, saya yakin itu semua karena anugerahnya Tuhan. Dan guys, baru beberapa hari kita masuk di tahun yang baru. Kita udah ngedenger berita sedih. Kita udah dapetin berita buruk yaitu pesawat Sriwijaya Air jatuh dan sampai sekarang korbannya belum ditemukan. Kayaknya kita mikir, aduh Tuhan, awal tahun loh, kok kita udah dapetin aja kabar jelek, bad news gitu ya. Dan di seminggu ini, berita yang ada baik di TV, di sosial media, semuanya memberitakan tentang Sriwijaya Air ini. Lalu guys, ada satu status nih, status ini dibuat oleh orang yang batal naik ke pesawat itu karena hasil swab testnya ini sudah expired. Jadi di statusnya orang ini bilang, tahu gak sih guys, aku tuh tadi pagi sampai siang bolak-balik di bandara. Gimana caranya supaya saya bisa masuk ke pesawat itu, saya bisa terbang, tapi tetap pihak maskapai tidak memperbolehkan saya untuk naik ke pesawat itu. Sampai akhirnya saya harus balik lagi ke Bandung katanya gitu. Dan dia bilang gitu, tadi pagi saya tuh ngerasa jadi orang yang paling tidak beruntung. Tapi setelah dapetin kabar tersebut, saya jadi orang yang paling bersyukur. Aduh guys, waktu saya mendapatkan status itu, saya baca status itu, wow, aduh emang Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi memang Tuhan memang punya rencana, baik orang tersebut dan juga untuk kita semuanya. Kadang kita mikir, aduh Tuhan kok kena macet sih? Schedule saya jadi berantakan nih hari ini. Saya kan jadi terlambat, malu Tuhan sama orang-orang gitu kan. Kadang kita juga jadi mikir, aduh Tuhan saya udah bikin plan rencana ini kok batal semua, kok bubar semuanya. Terus kita akhirnya mengeluh, kita kesel, kita akhirnya marah-marah ke Tuhan gitu kan. Padahal kita nggak tahu, kita bisa aja terhindar dari mara bahaya yang tidak kita tahu di kedepannya. Jadi guys, kayaknya dari peristiwa ini kita dapetin pelajaran bahwa ketika kita dikasih kesempatan hari ini untuk hidup, kita ditempatkan di lingkungan kita, di keluarga kita, dan juga di pekerjaan kita, saya yakin semua pasti ada rencana Tuhan dan bukan suatu kebetulan. Nah guys, dari peristiwa Sriwijaya ini juga kayaknya kita semakin disadarkan lagi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Betul nggak nih? Kadang kita mungkin suka lupa bangun pagi-pagi udah sibuk sama handphone kita atau mungkin cari gadget kita. Kita suka lupa untuk sate saat teduh. Kita juga suka lupa untuk berdiam diri, keluar dari hiruk pikuk. Kita sibuk sama kerjaan, pelayanan mungkin, keluarga, atau sosmed. Kita bisa seharian lihat handphone, gadget kita untuk cek sosial media kita. Tapi kita suka lupa untuk berdiam diri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi yuk, kita fokus lagi, kita berpusat diri lagi sama Tuhan. Seperti Yakub. Dalam Kejadian 32 ayat 24, di situ dituliskan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan sepertinya guys, ini tuh jadi salah satu titik perubahan hidupnya Yakub. Dia diubah jadi pemenang karena momen saat dia bersendiri. Jadi di pasal ini tuh menceritakan tentang dia tuh akan balik lagi, dia akan kembali ke tanah perjanjian. Dia tuh sebenarnya ketakutan nih guys, karena dia akan menghadapi kakaknya, Esau. Dia sangat takut karena memang ada permusuhan, ya enggak? Esau marah
karena Yakub mengambil berkat anak sulung dari ayahnya. Nah, akhirnya Yakub kabur kan. Nah, ketika dia mau balik lagi ke tanah perjanjian, sebelum dia kembali, pertama-tama dia tuh menyeberangkan dulu keluarganya. Lalu dia menyeberangkan harta-hartanya. Setelah itu, dia nggak langsung ikut nyebrang, tapi dia berdiam diri terlebih dahulu. Kalau kita bayangin momen itu nggak terjadi, Yakub mungkin masih seperti yang dulu. Dia seorang penipu, dia perebut yang merebut hak orang lain gitu kan, dengan cara yang nggak baik gitu kan. Tapi ketika dia seorang diri, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi nih guys, di ayat yang tadi, di situ ditulis loh, pergumulan itu sampai fajar menyingsing. Bisa bayangin nggak nih guys? Aduh, lama banget berarti ya. Pergumulannya nggak mudah, sampai pagi gitu kan. Terus gitu kan. Tapi ini jadi kunci perubahannya Yakub. Dia diproses Tuhan dan hasilnya jempol. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat nama Allah dipanggil menjadi Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau nih guys, hidup Yakub masih seperti dulu, seorang perebut, tidak benar gitu ya. Gimana bisa dipanggil jadi Allah Yakub? Pasti orang-orang mikir, Yakub aja hidupnya nggak benar. Allahnya mungkin nggak benar juga dong. Nah, makanya nih guys, Tuhan memproses Yakub. Seperti kita kan menyandang nama keluarga kita ya. Ketika kita lahir, kita dikasih nama sama orang tua kita dan ada nama keluarga yang kita sandang. Maka dari itu perilaku kita pun sangat berdampak pada nama keluarga itu. Makanya orang tua selalu bilang, ayo jaga nama baik keluarga kamu gitu kan. Karena dari perilaku kita, sikap kita bisa sangat berdampak itu sama nama keluarga kita. Dan balik lagi ke Yakub, Allah pun memproses Yakub supaya Yakub layak ketika Allah menempelkan namanya menjadi Allah Yakub. Dan ketika Yakub menyendiri bersama Tuhan, Yakub pun menjadi sosok yang baru. Kita juga bisa demikian guys. Saat ini kita bisa berdiri dengan tegap. Kita akan melihat 2021 menyongsong. Mungkin kita lihat ada masalah, ada berita buruk, atau mungkin situasi yang tidak mengenakan. Mari kita menyendiri, fokus sama Tuhan. Karena guys, ternyata bukan Yakub aja loh yang menyendiri berdiam diri. Tuhan Yesus pun begitu. Tuhan Yesus menyendiri di padang gurun selama 40 hari. Paulus pun menyendiri selama 3 tahun supaya betul-betul mengenal Allahnya. Bahkan Tuhan Yesus gak cuma sekali menyendirinya. Setiap pagi ketika Tuhan Yesus sebelum dia melayani orang banyak, Tuhan Yesus suka menyelinap pergi. Karena kan setiap hari Tuhan Yesus diikutin followernya ya, diikutin murid-muridnya. Tapi Tuhan membuat waktu pergi seorang diri, pagi-pagi menyelinap untuk mendapatkan kekuatan dan hadirat dari Allah. Jadi guys, mari saat ini kita diingetin lagi, ayo kita berdiam diri, ciptakan saat teduh, ciptakan hati yang tenang, fokus sama Allah kita. Karena ketika kita berdiam diri sama Tuhan, artinya kita tuh menanggalkan hidup lama kita. Kita menjadi orang yang taat dan dekat, melekat sama Tuhan. Dan taat sama Tuhan itu guys, artinya gak setengah-setengah. Taat sama Tuhan tuh gak sekedar good enough. Nilai 7, nilai 9 udah cukup. Kayak di sekolah ya, nilai 7 bagus, cukup kok, cukup. Nilai 9, wah udah lumayan, bagus kok gitu ya. Tapi kalau ketaatan, nilai 7, nilai 9, artinya belum taat. Jadi nilainya harus 10,
taat dalam segala hal. Seperti 1 Timotius 6 ayat 14 disebutkan, kiranya kamu menjalankan perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Taatilah semua perintah itu secara murni dan tanpa cela sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Luar biasa sekali. Diingatkan lagi untuk bersaat teduh sama Tuhan, diingatkan lagi untuk kembali ke jalan Tuhan, taat sama Tuhan, benar-benar 100% taat ya. Dan di tahun baru saya yakin kita akan menjadi manusia yang baru ketika kita meluangkan diri, fokus sama Tuhan. Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Tuhan akan membuat kita mampu untuk keluar dari segala hiruk pikuk, dari segala kesulitan. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tuhan akan melepaskan kita dari keraguan, ketakutan akan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga melindungi kami. Anugerah-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Perlindungan-Mu untuk kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, begitu luar biasa kami rasakan Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan oleh Engkau untuk kembali memiliki waktu yang intim dengan Tuhan, melekat, mendekat dengan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda pemenang yang menyampaikan nama Tuhan dengan nama yang harum. Kehidupan kami memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang dapat melihat, wow, anak muda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami selalu merasakan mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi di hari-hari sekarang, Tuhan Yesus tolong kami. Lepaskan kami dari segala ketakutan. Lepaskan kami dari segala keraguan. Karena kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang setia, yang akan menolong kami, membebaskan kami dari si jahat, dan akan membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu merasakan kesetiaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu. Biarlah damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih guys sudah menyaksikan Next Gen Generation hari ini. Semoga memberkati kamu semua. Tuhan Yesus memberkati.